Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 15. Cerita dimulai. Terlihat Reon yang mengacungkan pedangnya. Sambil tertawa ia berkata, "Kau jangan meremehkanku. Aku adalah pemimpin dari pasukan berserker demonik. Sedikit pun aku tidak akan merasa takut saat melawanmu." Ini adalah aura pedang biru. Dia berada di level di mana pedangnya akan mengikuti semua kehendaknya. Itu adalah pedang yang hebat. Sebagai rekan seniman bela diri yang sudah berlatih selama puluhan tahun di jalan pedang, maka ini sangatlah adil apabila aku juga mengayunkan pedangku. Jadi tunjukkan kepadaku apa yang bisa dilakukan oleh pedang itu. Sambil berteriak, Reon pun mengayunkan pedangnya. "Aku tidak peduli, meskipun kau murid dari sang raja, aku tetap akan membunuhmu." Hajin pun berkata di dalam hatinya, "Aku bisa merasakan perasaan Reon melalui sensasi penglihatan mahatahuku. Dari kemarahan, kegelisahan, keterkejutan, kekerasan, perasaan kehormatan, dan kehilangan pengakuan sebagai orang yang terkuat." Kemudian Hajin menyadari dengan kata pengakuan. Ia berpikir apakah Reon menyadari kalau dia sudah kalah. "Aku pikir dia sudah menjadi gila, tetapi aku merasa dia masih memiliki akalnya." Terlihat Reon yang mengayunkan pedangnya untuk menyerang tuan muda ketiga. Tidak ada yang ia pikirkan di dalam otaknya selain membunuh tuan muda, karena seluruh pikirannya sudah terselimuti oleh emosi. Melihat serangan besar yang dilancarkan oleh Reon telah datang menghampirinya, Hajin pun hanya berdiam diri untuk menghadapi itu. Ia berkata, "Sebagai pemenang, aku akan memberikanmu sebuah pelajaran. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana seorang pemenang akan bertarung." Setelah serangan Reon datang menghampirinya, dengan mudahnya Hajin pun menggunakan salah satu tangannya untuk menahan serangan itu. Bahkan saking kuatnya serangan yang dilancarkan oleh Reon, seluruh area itu telah memancarkan cahaya yang sangat terang. Reon tidak menyangka kalau serangan terkuatnya dengan sangat mudah telah dimentahkan oleh tuan muda ketiga. Bahkan ia tidak bisa berkata apa-apa lagi karena tuan muda sedikit pun tidak bergerak dari tempat berdirinya setelah terkena serangannya. Dengan santainya Hajin berkata, "Ini sangat mengesankan, kau telah menusuk tangan bajaku. Meskipun aku membuatnya dengan terburu-buru, tetapi tetap saja aku menggunakan sangat banyak sekali ki kegelapan untuk menciptakannya." Di dalam hatinya Hajin mengatakan, tangan baja adalah teknik tangan yang berasal dari sejarah dunia. Ini adalah kemampuan yang berlawanan dengan ledakan gunung yang memaksimalkan kekuatan internal. Ini adalah salah satu teknik mematikan yang mengubah tangan menjadi sesuatu yang mirip seperti baja untuk menghancurkan segalanya yang disentuh. Aku tidak menyangka dia mengetahui lebih banyak tentang pedang sehingga dia mampu menembus tangan bajaku bahkan melukaiku. Terlihat Reon yang mulai muntah darah karena ia merasakan tubuhnya sudah tidak tahan lagi menahan sakit yang luar biasa. Kemudian Hajin mengatakan, "Meski seranganmu sangatlah mengesankan, tetapi seperti yang kau tahu kau akan berakhir di sini. Dari yang aku lihat kau telah menggunakan semua kemampuan aura pedangmu. Itulah sebabnya kau bahkan tidak mampu untuk berdiri lagi. Jadi aku akan memberikanmu sebuah pilihan. Apakah kau akan menyerah dan mengakui bahwa kau telah menerima uang dari tuan muda keempat, atau kau akhiri hidupmu karena tidak menghormati dan mencoba untuk membunuh tuan muda ketiga?"
Mendengar Reon yang mengatakan kalau dia adalah orang yang terlalu banyak bicara, sambil menarik pedangnya secara perlahan, ia berkata, "Jika sikapmu seperti itu, aku rasa kau tidak menyukai seseorang yang tiba-tiba saja muncul di hadapanmu dan langsung memberikanmu sebuah perintah. Apa yang sudah kau lakukan kepadaku adalah tindakan yang kasar dan berbahaya. Kalau begitu, aku akan menghukummu di tempat ini." Tanpa pikir panjang, Hajin pun langsung menebaskan pedangnya tepat mengarah ke wajah Reon. Akan tetapi, ia sangat terkejut setelah mengetahui kalau yang Tuan Muda tebas hanyalah sebuah penutup mata yang selalu saja ia gunakan. Sambil mengacungkan pedangnya tepat di hadapan Reon, ia berkata, "Selama ini kau bertindak seperti anjing yang liar, tetapi sekarang kau seperti domba yang jinak." Hajin pun memintanya untuk menjawab, "Kenapa kau tidak menghindari seranganku dan kenapa kau meletakkan pedangmu begitu saja? Apakah kau menerima atas kematianmu ini?" Dengan lirihnya Reon mengatakan, "Bagaimanapun caranya, kalau seorang pecundang ditakdirkan harus mati. Semua pertarungan yang pernah aku lakukan sebelumnya adalah soal hidup dan mati. Aku tidak menjalani hidup yang cukup baik untuk merasa menyesal ataupun semacamnya, karena sekarang aku hampir mati. Aku tahu suatu hari nanti aku juga pasti mati di tangan orang lain, sama seperti semua orang yang pernah aku lawan. Namun aku tidak tahu kapan kematianku akan tiba. Tapi aku tidak ingin tahu karena tidak ada gunanya mengetahui itu." Secara tiba-tiba, Hajin pun langsung memukul wajahnya dengan begitu keras sehingga ia pun langsung tersungkur. "Aku akan memaafkan penghinaanmu dan juga semua pelanggaran kecil hanya dengan pukulan ini." Sambil menahan rasa sakitnya, Reon mengatakan, "Aku akan mengatakannya sekarang juga. Tetapi kau jangan pernah berpikir aku akan menjadi anjing penurutmu hanya karena kau memaafkan hidupku." Dengan nada yang tinggi, Hajin berkata, "Meskipun memang kelihatannya seperti itu, tetapi asal kau tahu, mana sudi aku menjadikanmu sebagai bawahanku." Di dalam hatinya Hajin bergumam, "Awalnya aku berpikir akan menggunakannya untuk menekan Tuan Muda keempat, tetapi pada akhirnya kami bertarung antara hidup dan mati." Kemudian Hajin pun menghampiri pemilik restoran yang masih tidak sadarkan diri. Ia telah memberikan beberapa koin uang pada telapak tangannya untuk perbaikan restoran miliknya. Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin berkata, "Kalau saja aku mendengar kau mencuri uang ini seperti seorang preman, maka percayalah aku akan membunuhmu. Asal kau tahu, kalau saja kau disandingkan dengan seorang preman, maka kau jauh lebih hina daripada preman itu." Lalu setelah mengatakan itu, Hajin pun mengajak Ma Dongpil untuk pergi meninggalkan restoran yang telah hancur itu. Terlihat Chang Wang yang perlahan menghampiri kaptennya. Ia begitu khawatir dengan keadaannya yang babak belur setelah dihajar oleh Tuan Muda ketiga. Namun Reon langsung berkata, "Lebih baik kita bersihkan tempat ini dan pesan semua makanan yang mereka punya. Kita tidak perlu menyudahi malam ini karena aku tidak ingin membuat mereka menjadi kecewa." Sambil memperhatikan Tuan Muda dan Ma Dongpil yang pergi meninggalkannya, di dalam hatinya ia bergumam, "Aku pikir kalau semua Tuan Muda adalah orang yang bajingan, tetapi setelah aku bertemu dengannya, aku baru menyadari kalau Tuan Muda ketiga adalah orang yang berbeda. Kau adalah orang yang paling bodoh. Kau tidak memiliki apapun selain kekuatan yang besar." Cerita berpindah di kediamannya Tuan Muda keempat. Terlihat Yumun yang sedang bermeditasi di tengah-tengah kumpulan dupa yang menyala di sekitarnya. Ia tidak bisa berkonsentrasi dengan baik karena di dalam pikirannya hanya ada Tuan Muda ketiga. Bagaimana Sor yang tahu? Aku sudah memastikan tidak ada satu orang pun yang tahu setelah memberikan sejumlah uang kepada pemimpin pasukan berserker dengan cara yang tersembunyi. Memang ia mengatakan kalau rahasia tidak ada yang abadi, namun aku tidak menyangka harus terbongkar secepat ini. Satu-satunya orang yang mengetahui hal ini adalah master instalasi. Tapi kenapa dia melakukan itu? Dia pernah mengatakan tidak akan ikut campur dalam sesuatu masalah antara para murid. Apakah ini berarti kalau Sor yang telah mengubah jalan pikirannya?
Apa yang terjadi ini sudah tidak penting, karena tidak lama lagi semua orang tidak akan pernah melihatnya. Dupaku yang telah diberikan racun mematikan akan menyusup masuk ke dalam paru-parunya dan menghentikan gerak tubuhnya. Sudah pasti dia akan mati dalam kesakitan yang sangat luar biasa, seperti yang aku lakukan kepada putri ketujuh. Diceritakan di kediaman putri ketujuh, terlihat ia yang sedang berbaring dan menahan rasa sakit yang sudah ia derita sejak dari lama. Terdengar suara sang tabib yang berkata, sangat disayangkan kalau putri ketujuh sampai saat ini dia belum juga membaik. Ini sangat buruk sekali, dia bahkan tidak bisa tidur jika tidak ada dupa yang menyala di kamarnya. Dupa ini adalah obat yang menenangkan kegelisahannya. Cerita kembali berpindah. Angwa teringat ketika ia disekap oleh sang tabib di dalam sebuah gubuk. Sang tabib memerintahkan kepadanya untuk menyalakan dupa-dupa itu tepat di samping tempat tidur tuan muda ketiga ketika dia sedang tidur. Dan ia meminta Angwa untuk tidak menanyakan apapun tentang dupa-dupa yang ada di hadapannya. Dengan gugupnya, Angwa berkata, bagaimana aku bisa meletakkan sesuatu di samping tempat tidur tuan muda kalau aku tidak tahu apa fungsinya? Sepertinya aku tidak bisa melakukan hal itu. Kemudian sang tabib berkata, seperti yang aku katakan, dalam 2 hari parasit yang ada di dalam tubuhmu akan bertindak. Apabila kau tidak meminum penawarnya pada tepat waktu, percayalah itu akan sangat menyakitkan. Ini bukanlah masalah apa yang bisa atau tidak bisa kau lakukan, akan tetapi kau harus melakukannya apabila kau ingin bertahan hidup. Tiba-tiba saja Angwa tersadar dari lamunannya ketika tuan muda ketiga memanggilnya berulang kali. Ia meminta kepada Angwa untuk menyiapkan makanan kepada Goldie. Hajin pun memperhatikan Angwa yang begitu gelisah berlari meninggalkannya. Ia bergumam, belakangan ini aku melihat Angwa telah bertingkah aneh, entah apa yang terjadi kepadanya. Kemudian ia melihat kepada Goldie yang begitu manja kepadanya. Kau ini binatang buas yang aneh, tapi kenapa aku begitu kesal kepadanya ketika dia datang di tengah-tengah pertarunganku melawan ketua Berserker? Apakah karena aku sudah terlalu dekat dengan binatang ini? Dan setelah menahan serangan dari ketua Berserker, aku seperti merasa ki di dalam tubuhku telah terhubung kepadanya. Tapi ini hal yang mustahil, mana mungkin aku terhubung dan berbagi energi dengan binatang ini. Namun dari tatapan matanya, dia bukanlah binatang buas biasa. Aku lumayan penasaran binatang apa dia sebenarnya. Tiba-tiba saja Hajin menjadi waspada ketika dari arah luar terdengar suara ketukan pintu yang begitu keras. Lalu Madongpil pun melaporkan kalau yang datang adalah orang-orang dari Departemen Hukum Pidana. Sepertinya pemimpin dari pasukan Berserker telah mengakui kesalahannya. Dia mengaku kalau dia tidak menghormati dan dengan sengaja ingin membunuh Anda. Seketika itu juga Hajin pun langsung pergi menuju Departemen Hukum Pidana Kultus Demonik untuk menemui Reon yang telah ditahan. Sesampainya di sana, Hajin pun berkata, apa yang kau lakukan? Bukankah aku sudah mengatakan kalau aku sudah memaafkan pelanggaranmu dengan pukulan yang aku berikan? Mendengar Reon yang mengatakan, aku tidak peduli dengan apa yang kau katakan, Hajin pun kembali berkata, kenapa kau membuat semua kekacauan ini dan melakukan hal yang membuatku menjadi kesal? Apakah ini adalah pilihanmu? Sambil berteriak Reon mengatakan, ini adalah keputusanku, itulah sebabnya aku ada di dalam tahanan ini. Hajin berkata, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Asal kau tahu tidak ada yang namanya belas kasihan untuk percobaan pembunuhan terhadap seorang tuan dan nona muda di kultus ini. Apakah kau tahu, begitu kau mengakuinya, maka kepalamu akan terputus. Jika kau memang tidak ingin hidup lebih lama, kenapa kau tidak memberitahuku? Aku bisa saja membunuhmu di tempat itu juga. Dengan santainya Reon berkata, jika kau mau, kau bisa membunuhku sekarang juga. Aku sudah tidak peduli dengan kehidupan ini. Sontak perkataannya itu membuat Hajin semakin terkejut. Apakah kau gila? Kenapa kau memiliki pikiran yang seperti itu? Padahal aku cukup yakin kalau aku tidak memukul kepalamu.
Katakan yang sebenarnya apa yang sudah kau pikirkan. Kenapa kau melakukan hal konyol yang seperti ini? Apakah untuk memenuhi janjimu kepadanya? Tetapi jika kau memang berniat untuk tetap bungkam, seharusnya kau tetap menutup mulutmu sampai akhir. Mengapa kau mengakuinya dan membuatku datang ke tempat ini? Tiba-tiba saja Hajin menyadari kenapa Reon menyerahkan diri. Mungkinkah Reon menyerahkan diri karena dia telah melukaiku? Sambil tertawa Hajin mengatakan, "Kau sungguh orang yang baik. Tidak sia-sia kau menjadi pemimpin pasukan berserker di kultus demonik ini." Kemudian Hajin memanggil sipir penjaga penjara itu. Ia memintanya untuk melepaskan Reon di saat itu juga. Dan itu membuat sang sipir menjadi terkejut. Ia mengatakan kalau Reon telah melakukan kesalahan besar dengan mencoba membunuh Anda. Dengan santainya Hajin mengatakan, "Aku hanya memberikannya beberapa pelajaran karena aku menyukai tingkah lakunya. Apakah kau melihat bentuk wajahnya yang seperti itu? Itu karena aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku untuk menghajarnya. Meskipun dia gila, tapi tetap saja dia pengikut kultus demonik. Apakah menurutmu dia akan mencoba membunuh murid dari sang raja? Aku rasa itu tidaklah masuk di akal." Sipir itu kembali berkata, "Wahai Tuan Muda, memang benar yang Anda katakan. Tetapi dari para saksi dan situasi keadaan, kami menyimpulkan kalau dia adalah orang yang bersalah." Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, ia langsung terdiam ketika Hajin yang menatapnya dengan tatapan yang tajam. "Hai kau, apakah kau tidak tahu orang yang benar-benar terlibat di situasi itu mengatakan kalau itu tidak benar? Jadi apalagi yang kau butuhkan?" Kemudian Hajin bertanya kepada Reon apakah dia suka meminum arak. "Kalau kau menyukainya, datanglah ke tempat tinggalku." Terlihat Reon hanya berdiam diri. Dia tidak menjawab sama sekali apa yang dikatakan oleh Tuan Muda ketiga. Melihat respon yang diberikan oleh Reon, Hajin pun mengatakan, "Dengan diammu, maka aku anggap itu adalah iya. Jadi jika kau ada waktu, datanglah ke tempatku dan kita minum bersama. Dan jangan lupa bawalah makananmu sendiri agar pelayanku tidak terlalu repot dengan kedatanganmu." Beberapa saat kemudian di kediaman Tuan Muda ketiga, Ma Dongpil pun bertanya kenapa pemimpin dari pasukan berserker melakukan hal itu. "Tentu saja untuk bertahan hidup. Aku sudah tahu kalau dia telah menerima uang dari Tuan Muda keempat. Dia tidak bisa mengakui bahwa dia telah mengambil uang dari Tuan Muda keempat saat dia berjanji untuk tidak melakukannya. Dia tidak bisa membiarkan anggotanya terlibat dalam masalah ini. Melihat kepribadiannya, mungkin dia lebih suka membunuh dirinya sendiri daripada membiarkan pasukannya ikut terlibat terhadap masalahnya." Kemudian Ma Dongpil mengatakan, "Anda telah meninggalkan tempat itu setelah Anda bertarung melawannya. Dia bisa saja mengaku dan berpura-pura kalau itu tidak pernah terjadi." Hajin pun menjelaskan kenapa Reon menyerahkan dirinya begitu saja. Banyak orang yang telah menyaksikan pertarungan itu dan bagaimana restoran itu telah hancur. Seseorang harus bertanggung jawab dan pergi ke aula hukum pidana. Kalau tidak seperti itu, maka masalahnya akan menjadi lebih buruk. Selain para saksi yang melihat pertarunganku melawan Reon, ada satu ancaman yang harus kita pikirkan. Dia adalah Tuan Muda keempat. Pemimpin berserker telah melawanku. Jadi jika kejadian ini tersebar secara luas, maka dia berpikir kalau Reon telah berpihak kepadaku. Dan apabila rumor yang mengatakan kalau pasukan berserker demonik telah menerima uang suap dari Tuan Muda keempat telah menyebar, maka dia dan semua pasukannya akan merasakan dampak yang buruk. Inilah sebabnya mengapa mengaku di aula hukum pidana adalah pilihan yang terbaik bagi Reon. Dengan cara yang seperti ini, maka Tuan Muda keempat tidak akan curiga. Dan juga saksi mata lainnya akan berpikir kalau insiden ini layak mendapatkan perhatian. Karena Reon telah mengambil semua kesalahan dan mengakuinya, maka semua pasukannya akan merasa aman. Lalu Ma Dongpil mengatakan, mengapa dia mempertaruhkan hidupnya di saat dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan.
Hajin pun mengatakan, aku pun memikirkan hal yang sama. Mungkin itulah bagaimana dia bertahan hidup, mempertimbangkan bahwa di setiap harinya bisa saja menjadi hari terakhirnya. Ma Dongpil mengatakan apa yang ia lakukan terlalu beresiko untuk dipertaruhkan. Dia menggantungkan dirinya pada sebuah keberuntungan. Namun Hajin menanggapinya dengan mengatakan, siapa yang bilang kalau ini adalah perjudian? Asal kau tahu, dia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi semua pasukannya. Dia mungkin orang yang aneh, tetapi dia sangat peduli kepada pasukannya. Mendengar penjelasan dari tuan muda ketiga, Ma Dongpil bergumam. Dia sangat menakjubkan bagaimana dia mengetahui semua tentangnya. Bagaimana bisa ia memiliki wawasan seperti ini pada usia yang masih muda. Terkadang aku merasa tuan muda memiliki pemikiran yang lebih matang dan lebih tua daripada aku. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh ketukan pintu yang begitu keras dari arah luar. Lalu Hajin pun memintanya untuk masuk ke dalam karena pintu kediamannya tidak terkunci. Dan ternyata orang yang mengetuk pintu itu adalah Reon. Ia berkata, berikan aku minuman yang seperti kau janjikan. Sambil menunjukkan sebuah bungkusan yang ia bawa, ia kembali berkata, cepat persiapkan tempatnya karena aku telah membuat makanan yang cocok dengan minuman yang kau tawarkan. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.